Hey ho Pop Gengs. Hai juga fans Steven Spielberg. Video kali ini masih nyeritain film garapan sutradara kesayangan kalian, sequel dari film yang sebelumnya udah kita bahas juga, Jurassic Park. Nah, seri lanjutan franchise Jurassic Park ini rilis di tahun 1997. Masih diadaptasi dari karya Michael Crichton, namun kali ini diambil dari buku keduanya, The Lost World. Plotnya masih menceritakan tentang dinosaurus cloning buatan InGen. Beberapa karakter dari film sebelumnya juga masih muncul dalam film ini. Yang berbeda hanya latarnya. The Lost World diset ke waktu 4 tahun setelah kejadian di Isla Nublar. Lokasinya juga adalah pulau lain bernama Isla Sorna yang merupakan aset lain dari InGen. Baik, sebelum film dimulai aku mau ngasih peringatan kalau video ini akan membahas adegan penting dalam The Lost World. Jadi buat kamu yang spoiler hater, aku nyaranin buat nonton video lain di daftar putar kami ya. Kamu bisa nonton video di balik layar dari film-film terkenal atau ulasan kesalahan yang seringkali tidak disadari saat menonton. Oke, biar gak lama yuk langsung cus aja ya. Seperti biasa, kencangkan sabuk pengaman, sediakan makanan ringan dan minuman segar. Tur menuju Taman Jurassic segera dimulai. Film ini dibuka dengan sorotan terhadap Pulau Isla Sorna yang kode namanya Situs B dalam daftar aset InGen. Letaknya Jugnatus atau Kompis menyerang putri dari sepasang suami istri kaya asal Inggris yang sedang bersantai di pulau. Lalu, adegan berpindah ke adegan reuni Ian Malcolm dengan Lex dan tim di rumah Hammond. Di sana, ada juga Peter Ludlow, keponakan Hammond, yang merupakan CEO baru dari InGen. Pertemuan Ian dan Ludlow memanas karena mereka saling menyalahkan soal kejadian setelah Isla Nublar. Setelah itu, Ian menemui Hammond yang sedang terbaring di kamarnya. Hammond kemudian mengungkapkan soal rahasia Situs B. Sebuah fasilitas penelitian tempat para dino dibuat, namun ditinggalkan setelah terkena badai Clarissa. Para dino di sana berhasil bertahan hidup tanpa campur tangan manusia. Nah, penasaran dengan hal tersebut, Hammond membentuk sebuah tim ekspedisi dan mengajak Ian untuk bergabung. Nah, direksi InGen ini ingin mengeksploitasi Situs B untuk tujuan komersil. Penyerangan terhadap si keluarga Inggris di awal film membuat posisi mereka makin kuat. Hammond berniat menyelamatkan para dino dari perusahaannya sendiri dengan bantuan tim ekspedisi. Namun, Ian ini meragukan hal tersebut. Nah, Malcolm pada awalnya ingin menolak, tapi saat tahu bahwa mantan pacarnya adalah anggota tim, ia pun memutuskan ke Situs B dan seenaknya mengubah ekspedisi jadi operasi penyelamatan. Adegan selanjutnya di sebuah bengkel menunjukkan pertemuan Ian dengan anggota tim ekspedisi lain, Eddie Carr dan Nick Van Owen. Kelly, putri Ian juga datang ke bengkel dan ngotot ingin ikut bersama ayahnya. Ian tidak mengizinkan putrinya ikut, dan Kelly pun ditinggal di bengkel. Saat mendekati pulau, jurumudi yang disewa oleh tim menolak menambatkan jangkar di daratan pulau karena beberapa orang nelayan yang pernah melakukannya menghilang begitu saja tanpa kabar. Para warga yang tinggal di sekitar menyebut pulau itu Los Cinco Muertes yang berarti 5 kematian. Tiba di pulau, tim ekspedisi berhasil menemukan Sarah berkat pelacak di ranselnya. Mereka juga bertemu kawanan Stegosaurus dan mengambil foto. Sarah telah memahami alasan para dino tetap bertahan adalah karena sumber makanan berlimpah dan rantai makanan yang stabil di seluruh pulau itu. Saat berjalan menuju camp, mereka bertemu bayi Stegosaurus. Sarah diserang karena mengejutkan induknya, tapi berhasil selamat. Dijalani, Sarah dan Ian terus berdebat. Perdebatan itu pun terhenti karena anak ini bandel banget ya, padahal udah dikasih tahu jangan ikut. Si Kelly akhirnya kena marah dong karena tetap datang walaupun udah dilarang. Oh ya, masih ingat sama Peter Ludlow kan? Yang sebelumnya berdebat sama Ian. Nah, dia juga datang ke pulau bersama timnya sendiri.
diketahui oleh Roland Tembo, pemburu yang punya ambisi menangkap T-Rex. Break off a stray from the herd and flush him to the right. Snaggers, stay ready. He's bringing them out to you. Nah, tujuan tim Ludlow ini ke pulau bukan ekspedisi seperti tim. Perburuan itu diintai sama timnya Ian dan Sarah dari kejauhan. Nah, si Tembo yang ambisius banget nih, nangkep bayi T-Rex buat mancing emaknya. Nah, disinilah awal bencana dari seluruh film ini. Si Tembo ini kayaknya gak pernah ngadepin amukan emak-emak kali ya. Ini emak T-Rex loh, padahal nekat banget sih. Sementara di tempat lain kita bisa melihat tim Ian dan Sarah masih ngintai campnya tim musuh. Nah, di sana si Ludlow ternyata lagi presentasi ke para pemegang saham Injen soal rencana Jurassic Park Jilid 2. Itu jadi kesempatan buat timnya Ian dan Sarah beraksi. Mereka pun ngebebasin semua dino yang ditangkap, kayak aksi kakak-kakak aktivis di film Okja. Nah, dino yang dibebaskan pun mengacaukan presentasi Ludlow dan menghancurkan camp mereka. Mampus, biar tahu rasa kamu. Di tengah kekacauan itu, Nick, anggota tim Ian dan Sarah nolongin baby T-Rex yang dijadiin umpan sama Tembo. Baby Rex ini pun dibawa pulang dan dirawat sama Sarah dan Nick karena kakinya luka. Ian, Kelly, dan Eddie langsung mengungsi ke tempat tinggi karena takut emak baby Rex bakal datang. Nah, karena Ian khawatir nih, dia pun balik ke camp buat bantuin Nick sama Sarah balikin baby Rex ke emaknya. Misinya sih sukses. Baby Rex emang balik ke pangkuan emak. Tapi kan udah terlanjur ngamuk nyari-nyari seharian, pasangan T-Rex yang datang menjemput bayinya itu nyudutin mobil yang Nick, Ian, dan Sarah tumpangi ke tepi jurang. Si Sarah ya hampir jatuh ke jurang, tapi Ian nyelamatin. Si Eddie nyusul buat narik teman-temannya dari tepi jurang, tapi hampir gagal berkali-kali. Keadaan pun jadi makin tegang karena pasangan T-Rex yang tadi balik lagi dan memangsa Eddie. Mobil pun jatuh ke jurang, tapi Ian, Nick, dan Sarah selamat agar bisa keluar dari pulau itu. Satu-satunya cara untuk selamat adalah menggunakan radio komunikasi yang berada di fasilitas utama. Itu misi yang berbahaya karena letak fasilitasnya adalah wilayah Velociraptors di pedalaman pulau. Namun, mereka tetap berangkat ke sana. Dalam perjalanan, salah satu pemburu dari tim Ludlow tewas jadi santapan sekawan kompis. Saat semakin dekat dengan tujuan, pasangan T-Rex yang tadi makan Eddie menemukan tim ekspedisi gabungan yang sedang beristirahat. Semua orang pun terbangun panik dan berlarian. Emak T-Rex ngejar satu kelompok kabur, sedangkan Roland mencoba membunuh Papa Rex. Dalam kebingungan, beberapa anggota tim berlarian ke padang rumput. Di sana nih mereka disergap oleh kawanan raptor yang sejak tadi bersembunyi di semak. Masih inget kan sama raptor? Itu loh, dino kecil licik yang ada di film sebelumnya gelut sama T-Rex. Baik, mari kita pindah ke sisi lain pulau. Di sana ada Nick yang telah tiba di tujuan, di gedung fasilitas utama, dan mencoba menyalakan radio untuk menghubungi tim penyelamat. CQ, this is Engine Operations Harvest Leader to Harvest Base. Semua orang berhasil kabur berkat helikopter yang dikirim oleh tim penyelamat. Sedang di tempat lain, tim Ludlow yang tersisa terlihat bersama kanda raksasa yang mengangkut Papa T-Rex ke kapal. Dan film pun belum berakhir, masih panjang dong. Adegan kemudian berpindah ke San Diego, California, di mana Ludlow sedang menggelar konferensi pers untuk menyambut kedatangan Papa T-Rex dan babynya sebagai daya tarik utama di wisata Jurassic Park. Males banget deh aku lihat Ludlow nih. Mengetahui hal tersebut, Ian dan Sarah bergegas ke lokasi konferensi. Nah, aku ya sebagai pendukung tim Ian dan Sarah bersyukur banget di sini. Karena alih-alih berjalan mulus, kapal yang mengangkut Papa T-Rex malah nabrak dermaga. Saat menaiki kapal nih, orang-orang hanya menemukan potongan tubuh para kru. Tiba-tiba pintu kargo terbuka. Papa T-Rex muncul dan berlari meninggalkan kapal. Predarah dan Ian pun bergegas ke lokasi konstruksi Taman Jurassic yang ada di sisi lain San Diego. Mereka menjemput baby Rex yang disembunyikan oleh Ludlow untuk dikembalikan sama bapaknya yang lagi ngamuk. Di pusat kota, Papa T-Rex lagi ngancurin gedung dan menyantap warga. Sarah dan Ian datang telat nih karena si T-Rex sudah jauh banget kayaknya.
Mereka pun mencoba mancing Papa T-Rex kembali ke dermaga. Nah, saat Papa T-Rex yang ngejar Ian dan Sarah tiba di dermaga, Ludlow nyuruh anak buahnya nembak si bapak dan selamatin anaknya. Ian dan Sarah naruh si bayi T-Rex ke dalam kargo. Si Ludlow belum nyerah dan masih nyoba buat ngambil si baby Rex. Tapi nih, Papa Rex keburu dateng dan jadiin Ludlow makan malam buat anaknya. Nah, setelah itu, Sarah nembak Papa T-Rex pakai obat bius dan Ian Malcolm menutup pintu kargo. Film ditutup dengan adegan angkatan laut yang mengawal bapak anak Rex ini ke Isla Sorna. Ian dan Sarah menyaksikan prosesnya dari TV mereka. TV itu juga menayangkan John Hammond yang sedang menyatakan kalau Isla Sorna akan diisolasi dan jadi cagar alam untuk mencegah manusia masuk ke sana. Para dino pun hidup bahagia dan hidupnya akan terganggu lagi di film selanjutnya. Ya, kurang lebih Jurassic Park The Lost World ini punya kandungan pesan yang hampir mirip sama film pertamanya. Hanya penyampaiannya itu lebih personal karena menggunakan hubungan orang tua anak sebagai pendekatan. Naluri bertahan hidup para predator ini ditunjukkan lewat hasrat mereka melindungi bayinya. Aku sebenarnya pengen komentar soal dialognya yang gak sebagus film pertama. Tapi aku tahu, para fans gak bakal kasih toleransi ya buat komentar semacam itu. Jadi kesimpulannya ini aja deh. Jangan serakah kayak si Ludlow ya. Soalnya kata Mahatma Gandhi, bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Tetapi gak cukup untuk memuaskan ketamakan satu orang. Kutipannya nyambung gak sih? Nyambung aja ya. Well, itu aja buat hari ini Pop Gengs. Ponakanku mau bobo dan emaknya lagi sibuk cari duit. Baby Rex, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.